Bayangkan bangun pagi dengan lelah karena semalam lembur, berangkat kerja masih mengantuk, pulang larut malam tanpa sempat istirahat. Akhir pekan pun terpakai untuk membalas email kantor. Capek banget kan? Mungkin kamu merasa hidupmu cuma tentang kerja dan tugas setiap hari, sementara hal-hal pribadi terabaikan. Kalau kamu pernah merasa 24 jam sehari itu tidak cukup karena semuanya habis untuk urusan kerja, berarti video ini pas banget buat kamu. Pernah nggak sih di tengah kesibukan, kamu bertanya, kapan terakhir kali aku benar-benar santai tanpa mikirin kerjaan? Atau merasa bersalah waktu mengambil libur karena khawatir dibilang kurang produktif? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak generasi milenial dan Gen Z mengalami dilema serupa. Di satu sisi ingin berprestasi dalam karier, di sisi lain rindu punya waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan teman. Nah, itulah inti work-life balance. Di video ini kita akan ngobrol dengan gaya santai tapi informatif tentang apa sebenarnya work-life balance, kenapa penting buat kamu, tanda-tanda kalau hidupmu udah nggak seimbang, kenapa sih susah banget ngejaganya, sampai strategi praktis biar kerja lancar tapi hidup juga jalan. Yuk, simak sampai habis. Siapa tahu ini bisa jadi titik balik buat keseharianmu. Apa sih sebenarnya work-life balance? Secara harfiah artinya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan. Lebih lengkapnya, ini adalah kondisi di mana waktu dan energi kamu terbagi secara adil antara tuntutan pekerjaan dan aspek kehidupan lain seperti keluarga, teman, hobi, serta kesehatan pribadi. Jadi bukan melulu soal jam kerja yang dikurangi, tapi bagaimana kamu menyeimbangkan prioritas antara karir dan kehidupan di luar kantor. Kenapa keseimbangan ini penting? Karena kalau terus-terusan kerja tanpa jeda, bukan cuma rasa capek fisik yang datang, tapi juga kesehatan mental bisa kena imbasnya. Sebaliknya, dengan menjaga work-life balance, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, dan mencegah kelelahan kerja. Burnout. Dalam jangka panjang, hidup yang seimbang bikin kamu lebih produktif di kantor sekaligus bahagia di rumah. Bayangin sukses di karier tapi tetap punya waktu buat diri sendiri. Kedengarannya ideal banget kan? Ingat, work-life balance bukan berarti kamu malas bekerja. Justru keseimbangan ini bikin kerja lebih efektif. Pekerja yang cukup istirahat dan punya hidup pribadi yang sehat, biasanya fokusnya lebih tajam dan kreatif saat bekerja. Bahkan perusahaan mulai sadar, karyawan dengan keseimbangan hidup yang baik cenderung lebih loyal dan jarang burnout. Jadi menjaga work-life balance bukan cuma demi kesehatan kamu, tapi juga menguntungkan tempat kamu bekerja. Menarik bukan? Lupa menjaga diri sendiri. Salah satu tanda paling jelas kalau work-life balance kamu kacau adalah kamu mulai cuek dengan kesehatan dan kebutuhan diri sendiri. Misalnya, kamu sering begadang demi kerja dan jarang olahraga. Makan pun asal kenyang. Junk food jadi andalan karena praktis. Tubuhmu sudah kasih sinyal ada yang nggak beres, tapi kamu abaikan. Ujung-ujungnya badan gampang sakit, energi menurun, dan kamu terus merasa lelah setiap hari. Kalau pola hidup sehat sudah dikorbankan demi kerja, itu lampu merah bahwa hidupmu tidak seimbang. Emosi gampang meledak dan stres terus. Waktu hidup didominasi kerja melulu, bukan cuma fisik yang terkuras, tapi mental juga kena dampaknya. Pernah merasa jadi lebih pemarah, gelisah tanpa alasan jelas, atau gampang panik? Bisa jadi karena otakmu overload mikirin pekerjaan 24/7. Stres berkepanjangan bikin kesabaran menipis, hal sepele di kantor bisa bikin emosi meledak. Bahkan ada penelitian yang menemukan bekerja lebih dari 60 jam seminggu bisa meningkatkan risiko depresi 1,4 kali lipat. Ngeri kan? Jadi kalau belakangan ini mood kamu jelek terus dan rasanya tertekan, mungkin hidupmu perlu di-rebalance. Merasa kesepian dan hubungan mulai renggang. Tanda lainnya, kamu merasa isolasi sosial. Karena terlalu sibuk, kamu jarang punya waktu untuk keluarga atau sahabat. Kalaupun ketemu, kamu sudah kehabisan energi untuk ngobrol atau menikmati momen tersebut. Akhirnya, kamu cuma hadir secara fisik, tapi pikiran melayang ke pekerjaan. Lama-lama, kamu merasa disconnect dan kesepian. Bahkan hubungan dengan orang terdekat mulai menjauh. Selain itu, kamu mungkin sadar nggak ada lagi batas jelas antara kerja dan rumah. Contohnya, masih terus cek email kerja saat di rumah atau angkat telepon bos saat
waktu keluarga. Kalau sudah begini, waktu istirahat pun tidak benar-benar jadi istirahat. Semua tanda ini adalah alarm bahwa work-life balance kamu butuh dibenahi. Mungkin kamu berpikir, oke, aku paham pentingnya keseimbangan, tapi kenapa susah banget sih ngejalaninnya? Memang ada faktor sosial dan budaya yang bikin work-life balance jadi tantangan. Contohnya di Indonesia, masih banyak budaya kerja yang menganggap lembur itu hal wajar, bahkan diharap. Banyak pekerja terjebak dalam budaya jam kerja panjang, seolah pulang tepat waktu itu kurang loyal. Budaya hustle atau kerja terus-terusan, ini bikin orang merasa bersalah kalau pulang on time. Generasi orang tua kita mungkin berpikir, kerja keras tanpa kenal waktu adalah satu-satunya jalan sukses. Jadi ketika anak muda sekarang ngomongin work-life balance, ada yang menganggap itu cuma dalih malas bekerja. Tekanan budaya seperti ini jelas bikin seimbang kerja hidup jadi makin susah. Selain itu, teknologi juga berperan. Zaman sekarang, laptop dan smartphone bikin kita selalu terkoneksi dengan urusan kantor, email dan chat kerja bisa masuk kapan saja, bahkan di luar jam kantor. Alhasil, batas antara waktu kerja dan pribadi makin buram. Mungkin kamu pernah kepikiran, ya udah buka email bentar aja malam-malam. Tahu-tahu jadi tergoda balas pesan dan kerja ekstra. Teknologi yang harusnya mempermudah malah bisa bikin kita sulit disconnect. Bos atau klien pun kadang ekspektasinya tinggi. Meski hari libur, kalau ada pesan masuk, diharap cepat tanggap. Situasi ini nih bikin niat mau santai di rumah jadi gagal terus. Terus ada juga faktor internal dalam diri sendiri. Jujur aja, kadang kita sendiri yang bikin work-life balance sulit tercapai, misalnya sifat perfeksionis atau ambisius berlebihan. Pengen semua tugas beres sempurna, akhirnya kamu susah berhenti kerja sebelum merasa cukup. Ada juga yang gak enakan buat nolak kerjaan tambahan. Begitu atasan minta tolong lembur atau kerjain proyek di luar tugas, kamu selalu mengiyakan karena takut dibilang gak loyal. Ujungnya, beban kerja numpuk. Belum lagi kalau kamu merasa karirmu sedang menanjak, ada dorongan buat gaspol, mumpung ada kesempatan. Padahal kalau terus dipacu tanpa rem, kamu sendiri yang kewalahan. Intinya kombinasi tekanan dari luar, budaya kantor, sosial, dan dari dalam diri, ambisi rasa sungkan, bikin menjaga keseimbangan jadi PR besar. Mulai dengan manajemen waktu yang sehat. Kunci utama work-life balance adalah pintar mengatur waktu. Coba deh bikin jadwal harian atau mingguan yang jelas. Dari 24 jam sehari, alokasikan jam kerja, jam istirahat, dan waktu untuk aktivitas pribadi secara adil dan realistis. Misalnya, tetapkan jam berapa kamu stop kerja setiap hari, buat to-do list harian dengan prioritas, dan masukkan juga jadwal makan, olahraga, atau quality time. Menuliskannya di kalender bisa membantu kamu disiplin. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu tahu kapan harus fokus kerja, dan kapan waktunya recharge. Ingat, jika kamu tidak merencanakan waktu luangmu, pekerjaan akan otomatis mengambil alih waktu tersebut. Jadi, rencanakanlah waktumu sebelum waktu mengendalikanmu. Belajar mengatakan tidak ketika perlu. Ini dia tantangan bagi banyak orang, berani nolak kerjaan atau permintaan tambahan yang bisa mengacaukan keseimbangan. Padahal kadang kamu harus tegas demi kebaikan diri sendiri. Jika beban tugas sudah penuh, nggak ada salahnya bilang, maaf, saya belum bisa ambil tugas itu sekarang. Banyak orang terjebak kerja berlebihan gara-gara nggak enak menolak permintaan atasan atau kolega. Mulai sekarang, evaluasi lagi sebelum menginjakan hal baru. Apakah itu bakal mengorbankan waktu pribadimu? Jika iya dan tidak mendesak, belajarlah berkata tidak dengan sopan. Kamu berhak loh punya waktu luang. Toh, menjaga keseimbangan hidup justru akan membuat kinerjamu lebih sustainable. Jadi, buat apa memaksakan diri jika ujungnya kamu tumbang? Tegakkan batas antara kerja dan rumah. Usahakan. Jangan bawa kerjaan ke rumah kalau tidak terpaksa. Selesaikan tugas penting di kantor, dan ketika waktu pulang tiba, benar-benar log off. Hindari kebiasaan cek email atau angkat telepon kerja saat sedang waktu keluarga. Kalau perlu, setelah jam kerja, matikan notifikasi email kantor di ponselmu.
Ini memberi sinyal ke diri sendiri dan rekan kerja bahwa setelah jam tertentu, waktumu adalah milik pribadi. Tentunya ada kalanya darurat menuntut kita kerja lembur atau lanjut di rumah. Kalau itu terjadi, atur strategi. Misal, kerjakan sebentar, lalu ambil jeda istirahat setiap beberapa waktu. Dan pastikan kondisi seperti itu pengecualian, bukan jadi kebiasaan. Selain itu, jaga pola hidup sehat, cukup tidur setiap malam, sediakan waktu olahraga ringan, dan luangkan waktu untuk hobi atau sekadar bersantai. Ingat, work-life balance bukan tercapai dari satu aksi besar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu terapkan konsisten setiap hari. Biar lebih kebayang, mari kita simak cerita nyata, inspiratif, tentang seseorang yang berhasil menjaga work-life balance. Kita panggil dia Sarah. Sarah adalah seorang profesional muda di bidang teknologi yang bekerja di perusahaan terkemuka. Jadwal kerjanya sibuk, tanggung jawabnya besar, tipikal anak muda dengan karier menjanjikan. Awalnya Sarah juga sempat kewalahan membagi waktu. Tapi perlahan, dia menemukan formula yang pas sehingga karirnya sukses tanpa harus mengorbankan kehidupan pribadinya. Kok bisa? Ternyata kunci sukses Sarah ada di manajemen waktu dan prioritas. Ia menerapkan apa yang tadi kita bahas. Pertama, Sarah disiplin membuat jadwal harian terstruktur dan patuh pada jadwal itu. Dia datang dan pulang kerja on time dan memanfaatkan jam kerja seproduktif mungkin. Begitu jam kerja usai, laptop kantor ditutup dan beralih ke waktu pribadi. Kedua, Sarah pintar menentukan prioritas. Dia tahu kapan harus fokus menyelesaikan proyek penting, tapi juga sadar kapan harus meluangkan waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Misal, kalau hari Sabtu adalah jadwal hiking bareng teman-temannya, dia akan pastikan semua deadline minggu ini kelar sebelum Sabtu. Ia konsisten menjaga komitmen pada waktu pribadi seperti halnya komitmen ke atasan. Hasilnya, semua bagian hidupnya mendapat porsi yang seimbang. Dampak positifnya kerasa banget. Sarah berhasil meniti karier dengan cemerlang, dapat promosi, dihargai di kantor, tanpa merasa burnout. Di sisi lain, dia juga bahagia secara pribadi. Hubungan dengan keluarga dan teman terjaga, dan dia masih sempat menekuni hobinya di bidang musik. Kisah Sarah ini mengajarkan pada kita bahwa sukses di karier bukan berarti harus mengorbankan kebahagiaan pribadi. Work-life balance itu mungkin dicapai asalkan kita mau berusaha mengatur diri. Banyak rekan kerja Sarah yang tadinya ragu, jadi terinspirasi mengikuti jejaknya. Mereka melihat bukti nyata bahwa dengan manajemen waktu dan disiplin, siapapun bisa kok sukses kerja dan hidupnya sekaligus. So, kenapa kita tidak coba? Tentu kita juga harus realistis. Work-life balance itu bukan berarti setiap hari selalu ideal 50-50 antara kerja dan santai. Kadang dalam hidup keseimbangan tidak selalu sempurna dan kita perlu kompromi. Contohnya, banyak orang berada dalam situasi finansial yang menuntut mereka kerja ekstra. Biaya hidup yang tinggi bikin sebagian orang merasa konsep work-life balance itu luks banget. Kerja secukupnya terdengar mustahil kalau gaji pas-pasan. Buat yang harus menafkahi keluarga atau bayar cicilan, mau nggak mau jam kerjanya panjang supaya kebutuhan tercukupi. Jadi wajar kalau ada masa-masa tertentu kita harus fokus kerja lebih banyak. Kuncinya, sadarilah kapan fase itu datang dan jangan biarkan mode ngebut ini berlangsung selamanya tanpa jeda. Selain itu, lingkungan kerja kadang menantang upaya kita menjaga keseimbangan. Mungkin bos atau budaya kantor masih menganut paham lama bahwa lembur sama dengan rajin. Ketika generasi muda minta waktu istirahat atau menolak tugas di luar jam kerja, bisa jadi dianggap kurang berdedikasi. Belum lagi peer pressure, kalau rekan-rekan kerja selalu lembur, kita jadi merasa nggak enak kalau pulang tepat waktu. Tantangan-tantangan ini nyata adanya. Work-life balance bukan berarti kamu anti kerja keras. Kadang kamu tetap harus all out saat dibutuhkan. Misalnya saat ada proyek besar atau menjelang deadline penting, wajar kalau seminggu 2 minggu hidup agak berat ke sisi kerja. It's okay, that's life. Yang penting setelah periode sibuk itu berlalu, kamu kembali menyeimbangkan dengan istirahat yang cukup atau mengambil cuti jika perlu. Intinya, work-life balance adalah perjalanan panjang dan sifatnya dinamis. Jangan bayangkan keseimbangan itu seperti timbangan yang setiap saat harus tepat di tengah.
Lebih tepat kalau dianggap seperti imbang jangka panjang. Ada kalanya karier butuh perhatian ekstra. Ada waktunya kehidupan pribadi yang lebih butuh kamu, misalnya ada keluarga sakit atau event penting. Kamu perlu fleksibel menavigasi situasi ini. Jika suatu waktu kamu harus berkompromi menukar waktu me time demi menyelesaikan tugas mendesak, it's fine. Pastikan setelah itu kamu atur waktu untuk membayar hutang waktu pribadi. Sebaliknya, ketika hidupmu pribadi lagi kacau, mungkin butuh healing sejenak, komunikasikan dengan atasan untuk sedikit mengurangi beban kerja sementara. Selama kamu bertanggung jawab dan jujur pada diri sendiri, keseimbangan itu bukan hal mustahil. Work-life balance bukan berarti selalu seimbang setiap hari, tapi bagaimana dalam jangka panjang kamu bisa kerja produktif tanpa mengorbankan hidup dan menikmati hidup tanpa meninggalkan tanggung jawab kerja. Sekarang, coba tanya ke diri sendiri, apakah hidupku sudah seimbang? Jika jawabannya belum, jangan sedih atau merasa gagal. Justru bagus kalau kamu sudah menyadarinya, karena langkah pertama untuk berubah adalah menyadari masalahnya. Work-life balance bukan tujuan sekali jadi, melainkan perjalanan seumur hidup. Mulailah dari perubahan kecil, mungkin malam ini coba matikan laptop tepat waktu dan lakukan hal yang kamu suka, atau besok pagi luangkan 15 menit untuk olahraga ringan sebelum kerja. Perubahan kecil itu akan menumpuk jadi kebiasaan baik. Ingat, hidup bukan cuma soal kerja dan karier. Kesuksesan itu semestinya mencakup juga kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan baik dengan orang-orang tercinta. Bayangkan diri kamu 10 atau 20 tahun lagi, apakah kamu ingin melihat diri yang berhasil di kantor tapi menyesal melewatkan momen berharga bersama keluarga? Tentu enggak, kan? Karena itu, penting untuk mulai menyeimbangkan dari sekarang. Bukan berarti mengendurkan semangat berprestasi, tapi memastikan saat kita berlari mengejar sukses, kita juga tidak melupakan hal-hal indah di sepanjang perjalanan. Semoga pembahasan tadi bisa jadi cermin buat kita semua. Work-life balance bukan mitos kok. Dia nyata dan bisa dicapai setiap orang dengan niat dan usaha. Tantangannya memang ada, tapi manfaatnya jauh lebih berharga. Yuk kita sama-sama renungkan dan praktekkan hal-hal yang sudah dibahas. Mulailah prioritaskan dirimu sebagaimana kamu memprioritaskan pekerjaanmu. Karena pada akhirnya keseimbangan hidup jangka panjang inilah yang akan membuat kita benar-benar sukses dan bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekarang giliran kamu untuk mengambil langkah kecil menyeimbangkan hidupmu. Good luck dan sampai jumpa di video berikutnya.